Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas materi turunan fungsi trigonometri. Materi ini adalah materi matematika minat kelas 12 semester 1. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi teman yang belum, masih ditunggu ya. Sebelum kita membahas turunan fungsi trigonometri, ingat kembali turunan fungsi aljabar yang sudah dipelajari di kelas 11. Notasi dan definisi turunan fungsi. Ini dulu sudah dipelajari, bisa diingat kembali notasi dari turunan fungsi Y sama dengan Fx, itu bisa dicermati di sini. Kemudian definisi untuk turunan fungsi itu juga bisa dilihat di sini, diingat kembali. Turunan fungsi aljabar yang sudah dipelajari, ini turunannya Y sama dengan AX pangkat N, itu kalau diturunkan yaitu A dikalikan N X pangkat N dikurangi 1, jadi pangkatnya itu dikurangi dengan 1. Aturan pada turunan fungsi ini juga sudah kita pelajari waktu di kelas 11. Turunan yang berbentuk pangkat, berbentuk perkalian, pembagian bisa dilihat di sini. Rumus turunan fungsi trigonometri. Dengan menggunakan definisi turunan diperoleh rumus untuk Y sama dengan sin X, yaitu diturunkan Y aksen sama dengan cos X. Jika Y sama dengan cos X, maka diturunkan itu negatif sin X. Untuk tangen X dan kotangen X ini sebenarnya bisa diturunkan dari rumus dasar yang ada. Kemudian kita masukkan ke aturan turunan fungsi. Jika Fx fungsi, maka turunan dari sin Fx itu bisa dicermati di sini. Fx tinggal kita turunkan dulu, baru dikalikan kosinus Fx. Demikian juga yang lain ini sama, jadi mengacu ke bentuk dasar. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, soalnya bisa dilihat di sini. Dari soal tersebut kita bisa menentukan dengan mudah. Ini limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx dibagi H, ini adalah turunan dari F, yaitu F aksen X. Dengan mudah tinggal kita turunkan. Turunan dari 3x itu adalah 3, kita tulis di depan. Turunan dari sin itu adalah cos. Dengan demikian F aksen X sama dengan 3 cos 3x. Jadi hasilnya 3 cos 3x. Contoh yang kedua itu sama caranya dengan contoh yang pertama. Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan dari F aksen X. Sehingga kita menurunkan turunan dari 5x yaitu 5. Turunan dari kotan itu adalah min kosekan kuadrat. Tinggal kita tulis, diperoleh hasil yaitu negatif 5 kosekan kuadrat 5x. Contoh berikutnya, contoh yang ketiga. Turunan pertama dari Y sama dengan cos 4 akar X, itu cara menyelesaikannya. Kita misalkan Fx sama dengan 4 akar X. Kita ubah dulu, yaitu 4 dikalikan X pangkat setengah. Kemudian baru kita turunkan dengan menggunakan rumus turunan. Diperoleh 4 dikalikan setengah, ini bisa disederhanakan. X pangkatnya setengah dikurangi 1 yaitu negatif setengah. Kita ubah ke bentuk akar, diperoleh hasil 2 per akar X. Setelah itu tinggal kita masukkan, diperoleh hasil Y aksen sama dengan negatif 2 per akar X sin 4 akar X. Jadi hasilnya yaitu negatif
2 per akar X sin 4 akar X. Contoh yang keempat, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan cos pangkat 3 X dikurangi 1. Cara menyelesaikannya karena ini berbentuk pangkat, maka kita cari dulu Fx itu sama dengan cos X dikurangi 1. Diturunkan, turunan dari cos itu adalah negatif sin X dikurangi 1. Kita masukkan ke rumus. Rumusnya diingat kembali, tinggal kita masukkan, n-nya kita ganti dengan 3, kemudian u aksen itu diganti negatif sin X dikurangi 1, u-nya tetap cos X dikurangi 1, pangkatnya berkurang 1, 3 dikurangi 1 yaitu 2. Kita selesaikan, diperoleh hasil turunan pertama dari Y yaitu negatif 3 sin X dikurangi 1 cos kuadrat X dikurangi 1. Contoh yang kelima, tentukan F aksen pi per 2 jika Fx sama dengan X sin X. Kita selesaikan dulu turunannya, ini berbentuk perkalian. U-nya itu X kita turunkan yaitu 1, kemudian V itu sin X diturunkan itu cos X. Kita masukkan ke rumus, U aksen kita ganti dengan 1, sedangkan V diganti sin X ditambah U diganti X, V aksen diganti cos X. Kita selesaikan, diperoleh hasil sin X ditambah X cos X. Karena yang ditanyakan itu F aksen pi per 2, maka X tinggal kita ganti pi per 2. Diperoleh hasil sin pi per 2, diingat kembali, pi itu adalah 180 derajat. Pi per 2 berarti 180 derajat dibagi 2 yaitu 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1. Kemudian cos 90 derajat itu 0, pi per 2 tetap kita tulis. Diperoleh hasil 1 ditambah 0 yaitu 1. Jadi F aksen pi per 2 sama dengan 1. Kita lanjutkan contoh yang ke-6. Ini berbentuk pembagian. Kita misalkan U itu sama dengan sin X, diperoleh hasil turunannya yaitu cos X. Sedangkan V itu sin X ditambah cos X, masing-masing kita turunkan. Turunan dari sin X itu cos X, turunan dari cos X itu negatif sin X. Kita masukkan ke rumus turunan yang berbentuk pembagian, diperoleh hasil. Ini tinggal kita ganti saja, U aksen, V-nya diganti, kemudian dikurangi, U-nya tinggal kita masukkan, V aksennya kita masukkan, kemudian yang bawah ini V-nya kita ganti, yang sudah diketahui tinggal dikuadratkan. Kemudian kita selesaikan, ini dikalikan cos X dikalikan sin X yaitu cos X sin X, cos X dikalikan cos X itu cos kuadrat X, negatif sin X dikalikan cos X itu negatif sin X cos X, negatif sin X dikalikan negatif sin X itu plus sin kuadrat X. Bisa kita sederhanakan. Ingat, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu adalah 1. Kemudian penyebut juga kita uraikan. Sin X ditambah cos X kalau dikuadratkan itu hasilnya sin kuadrat X ditambah 2 dikalikan sin X cos X ditambah cos kuadrat X. Ingat bentuk waktu di SMP, A ditambah B dikuadratkan itu menyelesaikannya yaitu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ini juga 1. Jadi diperoleh hasil 1 dibagi 1 ditambah 2 sin X cos X, ini rumus sudut rangkap di kelas 11 yaitu sin 2x. Jadi hasilnya adalah 1 dibagi 1 plus sin 2x. Contoh yang ketujuh,
Ini langkah pertama. Kita ingat kembali rumus kosinus dibagi sinus ini adalah kotan. Karena di sini 2x tinggal kita tulis 2x. Kita turunkan turunan dari 2x itu adalah 2, kita tulis di depan. Turunan dari kotan itu min kosekan kuadrat. Jadi diperoleh hasil turunannya yaitu min 2 kosekan kuadrat 2x. Kita ubah kosekan kuadrat 2x itu adalah 1 per sin kuadrat 2x. Jadi hasilnya min 2 per sin kuadrat 2x. Karena yang ditanyakan itu f aksen pi per 12, maka x tinggal kita ganti pi per 12. Di sini x-nya diganti pi per 12. Kita selesaikan, diperoleh hasil f aksen pi per 12 sama dengan negatif 2 per sin kuadrat. Ini bisa disederhanakan pi per 6. Ingat pi per 6 itu sama dengan 180 derajat dibagi 6 sama dengan 30 derajat. Ingat kembali sin 30 derajat itu adalah setengah, jadi diperoleh hasil sama dengan min 2 dibagi setengah dikuadratkan. 1/2 dikuadratkan itu adalah 1/4. 2 dibagi 1/4 itu adalah 8, sehingga f aksen pi per 12 sama dengan min 8. Contoh yang terakhir, cara menyelesaikannya. Ini pertanyaannya adalah turunan kedua. Turunan kedua itu diperoleh dari turunan pertama, kita turunkan sekali lagi. Y sama dengan sin 3x diturunkan, ini diturunkan dulu. 3x diturunkan 3, tinggal kita tulis turunan dari sin itu adalah cos, sehingga hasilnya y aksen sama dengan 3 cos 3x. Kita turunkan sekali lagi, 3x itu diturunkan adalah 3, dikalikan 3-nya ini tetap, turunan dari cos itu adalah negatif sin, sehingga diperoleh hasil turunan keduanya yaitu diselesaikan negatif 9 sin 3x. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.